Menanggapi keluhan masyarakat akan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Malang, Jumat 14 Februari 2025, Ketua DPRD dan anggota Komisi B DPRD Kota Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke depo Pertamina serta agen LPG di Kota Malang. Sidak LPG bersubsidi 3 kilo yang dilakukan Ketua DPRD Kota Malang Amit Yaratnanggani Siraduhita bersama Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kota Malang dimulai dari depo Pertamina Kota Malang. Dalam sidak di Pertamina, Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kota Malang ditemui oleh jajaran Pertamina Malang dan Hiswana Migas. Sidak ini untuk memastikan stok dan pasokan LPG 3 kg aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia kami ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi! Pagi! Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia Dargani, juga yang terhormat Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bapak Haji Bayu, beserta tim dari Pemprov Ibu Fani, beserta tim juga yang terhormat Full Pertamina Raja Malang, Bapak Tony Kurniawan, beserta tim juga yang terhormat SBM Malang, Bapak Rayo, beserta tim Full Pertamina Raja Malang, kepada yang terhormat Bapak Tony Kurniawan, kami persilakan. Kita tahu bahwa kegiatan ini mungkin menjadi kegiatan yang rutin ya Bu, dari teman-teman baik itu pemerintah kota maupun DPRD, khususnya untuk menghadapi momen-momen yang krusial baik itu Rafi maupun Natal dan Tahun Baru. Jadi ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan informasi tentang kesiapan kami dalam menjaga ketersediaan BBM maupun LPG di masyarakat. Ini nanti akan juga disampaikan mengenai khususnya stok LPG untuk di Kota Malang dan sekitarnya, di mana ada Mas. Di hadapan anggota Dewan, Kepala Depo Pertamina Malang dalam sambutannya memastikan bahwa stok dan pasokan LPG di Kota Malang sejauh ini masih aman. Untuk stok sendiri dipastikan masih ada hingga akhir tahun 2025. Kepala Pertamina Malang juga meminta kepada anggota DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang untuk mengajukan tambahan kuota LPG 3 kg ke Kementerian ESDM. Perkenalkan diri saya selaku Full Terminal Manager, nama saya Tony Kurniawan. Saya sudah 1 tahun di sini, jadi sudah mengalami beberapa kali masa satgas dan mungkin ada beberapa strategi kita yang kita sudah lakukan dalam 1 tahun ini untuk menjaga kelancaran distribusi BBM maupun LPG. Jadi yang menjadi krusial kita yaitu khususnya Kota Malang maupun Kota Batu, dan itu menjadi tujuan wisata. Dan alhamdulillah di Natal dan Tahun Baru kemarin pun SPBU gratis maupun LPG juga kondisinya aman-aman saja ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Forkopimda Kota Malang. Baik, izin saya memperkenalkan diri, nama saya Khairul Anwar, selaku Sales Branch Manager untuk LPG wilayah Kota Malang sampai Probolinggo. Jadi area pembagian kami itu kita ada Sales Area Manager dan beliau menyampaikan izin mohon maaf tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan di luar wilayah. Di sini juga ada Pak Arga Satya selaku Sales Branch Manager untuk bidang BBM. Nah, wilayah kami sebetulnya untuk area Malang ini sampai ke Banyuwangi. Yang pertama meliputi ketentuan penyaluran. Di sini mungkin yang kemarin ada isu ya bahwa penyaluran LPG itu dari kami, dan saya jelaskan juga secara diagram. Yang diatur secara regulasi adalah di level agen dan mangkal. Nah, di situ nanti dibutuhkan harga HET yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada Kepmen terbaru yaitu SDM nomor 37K MG01 MEN 2023, di mana peraturan ini mengatur bagaimana distribusi agar tepat sasaran. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan sekarang pembelian LPG melalui pangkalan itu harus
menyertakan KTP, karena Pangkalan nanti akan menginput KTP di setiap transaksi. Kemudian juga ada keputusan Dirjen Migas nomor 99, kemudian ini lebih dalam penggunaan mekanisme digitalisasi itu. Jadi setiap pencatatan itu ada aplikasi yang diterapkan di Pangkalan namanya MAP. Kemudian yang terakhir adalah ada surat edaran dalam pelaksanaannya ini meliputi bagaimana pengawasan dalam pendistribusian LPG yang dimana di sini adalah dilakukan oleh pemerintah daerah. Di kilang-kilang Pertamina dan salah satunya juga dari impor. Dan sebagai diketahui juga bahwa impor kita sekarang hampir 60% dari kebutuhan nasional. Kemudian dari source ini kita masukkan ke depot yaitu tadi di Surabaya, kemudian dilakukan pengiriman melalui Skitek ke SPBE di wilayah. Nah, SPBE ini fungsinya hanya melakukan pengisian LPG, jadi tidak ada kaitannya dengan penyaluran. Jadi tugas SPBE hanya melakukan pengisian ke dalam tabung sesuai tugas apa yang diperintahkan oleh Pertamina. Disalurkan ke Pangkalan. Nah, di 2 poin ini yang diatur oleh pemerintah dari sisi harga maupun ketentuannya. Menurut SK Gubernur ini HET-nya adalah 16.000, kemudian di Pangkalan ini HET-nya adalah 18.000. Nah, baru dari Pangkalan ini seyogianya penyalurannya itu ke konsumen langsung, kemudian juga UKM, kemudian ada nelayan sasaran dan petani sasaran. Adapun memang dalam pelaksanaannya sebagian penyaluran itu disalurkan ke pengecer-pengecer. Nah, kemarin ini yang menjadi sebuah isu nasional di beberapa waktu yang lalu. Next. Untuk Kota Malang sendiri kita terdapat ada 20 agen subsidi di seluruh Kota Malang, kemudian ada 4 agen non subsidi dengan 780 pangkalan. Nah, untuk kesiapan Satgas nanti kita akan mensiagakan seluruh agen LPG TSO dan ada sekitar 200 pangkalan yang akan kita siagakan untuk menghadapi Satgas dan Merapi. Alhamdulillah tercukupi dengan histori 2020 tidak ada isu kelangkaan sebesar 34.758, artinya serapannya sudah sangat baik. Kemudian kuota 2025 ini informasi dari Dirjen Migas mengalami penurunan. Ya mungkin seiring dengan adanya kegiatan efisiensi di pusat, efisiensi subsidi. Nah, kami dari Pertamina juga berkomitmen selama masa Rapi kita tidak ada pengurangan penyaluran. Bahkan menjelang Ramadan nanti kita akan memberikan tambahan penyaluran sebesar 4%. Namun konsekuensi ini adalah nanti di akhir tahun ada potensi akan defisit kuota menjelang akhir tahun. Nah, ini mungkin butuh dukungan dari pemerintah untuk mengevaluasi dan mengajukan ke Dirjen Migas terkait usulan penambahan kuota. Atau mungkin bisa dilakukan kegiatan-kegiatan lain seperti MONEF atau monitoring evaluasi ke sektor-sektor yang memang tidak tepat menggunakan LPG 3 kg. Nah, sebagai informasi juga bahwa saat ini untuk upaya subsidi tepat sasaran, mekanisme pembelian LPG di Pangkalan harus menunjukkan KTP, di mana nanti KTP itu akan diinput di aplikasinya Pangkalan, sehingga seluruh penjualan maupun transaksi di Pangkalan nanti akan tercatat. Surat edaran dari Kementerian Migas terkait larangan penggunaan LPG 3 kg untuk sektor-sektor industri, rumah makan, laundry, restoran, dan usaha-usaha lainnya. Nah, ini yang memang menjadi concern dari pemerintah juga, agar diharapkan membangun kesadaran masyarakat untuk penggunaan LPG yang non-subsidi. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Tommy Kurniawan, selaku manajer fuel terminal Kota Malang, beserta teman-teman anggota Komisi B. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita dalam sambutannya mengatakan bahwa sidak ini dilakukan dari hasil temuan di salah satu kecamatan di Kota Malang yang sempat mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Sehingga pihaknya melakukan sidak ke Pertamina memastikan stok dan pasokan LPG 3 kg sejauh ini aman. Amitya juga mengaku akan terus melakukan pantauan sehingga pasokan dan stok LPG 3 kg aman. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami bisa berkoordinasi
bisa lebih jauh mengenal artinya silaturahmi juga antara pemerintahan daerah Kota Malang dan juga perwakilan dari BUMN di Kota Malang, yaitu Fuel Terminal Kota Malang, sehingga harapannya dari rapat hari ini kita bisa sama-sama sinergi, sama-sama bisa menyelesaikan masalah sekiranya apa yang ada di Kota Malang. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Tommy dan Pak Khairul Anwar bahwa di Kota Malang memang tidak ada yang signifikan. Sebetulnya yang melatar belakangi rapat hari ini selain dari inisiasi Komisi B, juga kemarin 1 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 7 itu saya sempat mendapatkan beberapa laporan dari masyarakat gitu. Memang di Kota Malang mungkin tidak segaduh di kota lain gitu ya, yang ada di sosial media dan juga pemberitaan nasional lainnya gitu. Tetapi memang dari 5 kecamatan ada 1 kecamatan yang sampai harus lintas kelurahan untuk mendapatkan LPG 3 kilo itu gitu ya. Dan itu berlangsung selama 2-3 hari aja, alhamdulillah gitu. Saya pantau setiap hari dan alhamdulillah sebelum kita bertemu saat ini di 2-3 hari yang lalu, alhamdulillah sudah kembali seperti semula gitu. Tapi kalau di kecamatan lain, di 4 kecamatan yang lainnya, memang ada mungkin tempat pengecer 1 dan lainnya harus agak mencari gitu ya, tetapi tidak keluar dari 1 kelurahan, sehingga mungkin di Kota Malang memang permasalahannya tidak terlalu sampai gaduh dan heboh gitu. Tetapi saya berharap nanti situasi yang kondusif ini bisa bertahan hingga di akhir tahun ini. Saya juga melihat tadi paparan bahwa ada 1.300 gap antara kuota dan kebutuhan gitu selama tahun ini. Mungkin kita bisa menyelesaikannya bagaimana tadi sudah disampaikan juga, ada 2 solusi, pemetaan pengguna dan juga mungkin meminta ke pusat gitu ya, sekiranya tambah dong 1.300 gitu. Nggak tahu nih kalau 1.300 di ACC nggak. Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan ini kami berharap ada mungkin yang bisa kami urun rembukan gitu ya dari DPRD dan juga mungkin dari Pertamina sendiri sebagai perwakilan di Kota Malang berkaitan tentang mungkin kebijakan atau dukungan kebijakan yang bisa membantu lancarnya kuota dan juga distribusi kuota yang diberikan oleh kementerian dari pusat untuk kita. Kita tahu sama-sama bahwa kedepannya memang ada efisiensi dan pastinya itu juga kita masih belum tahu bagaimana akan kemudian mengimbas ke masyarakat gitu. Bisa jadi tadi gap 1.300 mungkin menjadi lebih gitu, karena ada efisiensi, ada sebagian mungkin unit usaha atau pergerakan perekonomian di masyarakat yang terimbas akibat efisiensi ini, kita masih belum tahu, sehingga barangkali nanti ada mungkin ada lebih-lebih dari analisa dan kajian berdasarkan dari kuota tersebut. Mungkin itu dari saya Bapak, sehingga saya sangat berterima kasih untuk energi, waktu dan juga dedikasinya yang dikonsentrasikan untuk hari ini, bisa bertemu dengan kami, kenalan dengan kami, sehingga kedepannya insya Allah mungkin koordinasi tidak perlu menunggu rapat-rapat. Jadi saya berharap nanti koordinasi monggo silakan langsung bisa menghubungi kami dan teman-teman apabila memang ada yang sangat krusial. Ada Pak Eko juga yang selalu sigap dalam menghadapi permasalahan masyarakat, dan beliau salah satu kepala dinas yang saya kira sangat kooperatif dan juga komunikatif terhadap kami semua, sehingga kami berharap dengan adanya personal-personal yang sudah cukup baik yang ada di dalam konstelasi saat ini, kami berharap komunikasi bisa lancar apabila memang ada permasalahan-permasalahan yang berada di luar koridor atau mungkin pemetaan yang prediksi dan juga prognosis yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak beserta jajarannya. Nah, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin untuk pendalaman barangkali nanti bisa disampaikan oleh teman-teman Komisi B, menambahkan mungkin atau menggarisbawahi apa yang saya sampaikan atau melengkapi. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih.
Kami dari Komisi B memang beberapa pekan yang lalu kan sempat heboh ya. Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk melakukan penambahan stok LPG 3 kg. Terkait dengan regulasi sanksi bagi penggunaan gas LPG 3 kg yang belum tepat sasaran, DPRD Kota Malang masih melakukan kajian untuk dibuatkan perda seperti beberapa daerah di Indonesia yang sudah ditetapkan. Nah, tadi disampaikan juga datanya hampir setiap tahun naik 4%. Ini harus menjadi perhatian kita semua, ya khususnya kami di Komisi B, bahwa kami ingin itu memastikan teman-teman dari Pertamina, Pak Tommy dan Pak Khairul dan teman-teman yang lainnya bahwa kesediaan stok LPG ini aman, distribusinya lancar. Insya Allah kalau Kota Malang karena memang wilayahnya kecil, hanya 110 km persegi, keadaan human error ataupun force majeure dan segala macam, pengamatan kami selama beberapa tahun nggak ada. Artinya ini harus kita jaga bersama seperti itu. Dan juga disampaikan juga bahwa sebenarnya kan ini masih ada kurang tepatnya sasaran LPG yang subsidi yang 3 kilo itu. Ya dari datanya yang non subsidi hanya konsumsinya 10%. Artinya 90% masih subsidi. Walaupun di lapangan itu beberapa mungkin yang memang yang seharusnya tidak mendapatkan pasokan LPG yang bersubsidi ini di lapangan masih ada. Nah itu yang harus menjadi juga kita yang menyampaikan khususnya di konstituen kami bahwa memang negara untuk subsidi LPG 3 kilo sekian, ya, yang non subsidi sekian. Nah itu harus juga menjadi perhatian kita bersama bahwa Kopinda khususnya mungkin nggak tahu nanti dari Satpol PPK atau dari kepolisian dan segala macam yang pernah mungkin sifatnya tetap edukasi, sosialisasi, baru mungkin tindakan-tindakan yang lebih mungkin kedisiplinan dan segala macam, nggak tahu nanti bentuknya seperti apa. Artinya kami Komisi B terima kasih teman-teman Pertamina telah menerima kami. Ini adalah pertemuan insya Allah yang pertama. Kami insya Allah nanti koordinasi mohon nanti bisa diterima walaupun mungkin tidak di ruangan ini, minimal mungkin kalau ada telepon, kalau ada aspirasi dari warga yang sifatnya tadi mungkin ada keluhan-keluhan tentang pangkalan, eceran dan segala macam, mohon bisa diterima Pak Khairul ya. Dalam perjalanannya sering ada keronjalan ya, yang membuat kemudian masyarakat sedikit galau. Walaupun khusus Kota Malang barangkali sangat terkendali. Andai ada kendala-kendala tidak sampai 1 minggu, paling sehari atau 2 hari, kemudian sampai terpenuhi. Barusan sempat kaget lagi, ya karena ada pengurangan yang jelas mudah-mudahan kedepannya dengan kendali Pak Tommy ini dan Hiswana Migas kolaborasi kebutuhan di masyarakat, ini katanya dengan perut kita ini, katanya dengan perut. Ada semacam kendali khusus lah untuk Kota Malang terutama karena kami wakil rakyat. Utama yang pertama berkaitan ramenya di televisi sampai mantan Mendak yang sekarang jadi Menko turun ke salah satu pengisian tabung gas itu yang seharusnya 3 kilo cuma terisi 1,8, kadang cuma 2 kilo dan sebagainya. Artinya ada kepastian dengan tinjau lapangan dari sini. Kemudian kedua, mungkin perlu adanya tinjau lapangan juga semacam monif tapi intent kepada pemilik pangkalan ataupun distributor yang sekali kemudian ketika sudah ada gejala akan berkurang atau akan naik, ini kemudian disimpan, tidak dijual ke masyarakat atau disimpan dulu, sehingga masyarakat sempat kebingungan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga berikut, mungkin apa tidak kami wakil rakyat ini dapat izin untuk ikut bantu distribusi. Lah, izinnya ini bagaimana? Kalau memang kami diizinkan selaku wakil rakyat untuk buka izin, buka pangkalan, ya. Nah, untuk kemitraan Pertamina sendiri memang aksesnya kita sudah melalui online semua, Pak. Di kemitraan.patraniaga.com
itu ada beberapa kemitraan, mulai dari SPBU, SPBD, bengkel pemeliharaan, kemudian juga agen industri dan lain-lain. Nah, seluruh aksesnya memang kita melalui pusat, Bapak. Kemitraan itu melalui web. Silakan kalau misalkan ada masyarakat ataupun dari halayak untuk mengajukan, memang aksesnya via web. Namun tidak setiap waktu, setiap wilayah dibuka. Ada kemungkinan pembukaan keagenan ini seluruh Indonesia, karena tetap memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, Bapak. Jadi ketika memang kuota suatu wilayah itu naik, tidak menutup kemungkinan website kemitraan itu akan dibuka kembali, seperti itu. Jadi memang ya satu-satunya jalan memantau website kami itu. Nah, kalau untuk pangkalan yang mengangkat teman-teman pangkalan ini dari agen-agen ini, Bapak. Jadi nanti pendaftarannya melalui agen, ketika mereka punya peluang bisa untuk dimungkinkan membuka pangkalan di satu-satu titik. Misalkan di tempat Bapak dirasa ada kekurangan pangkalan, nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman agen. Dari masing-masing teman-teman ini tidak menutup kemungkinan mereka akan membuka, Bapak. Karena memang pangkalan sendiri pun punya ikatan ya, kontrak. Apabila mereka melanggar satu kegiatan penyaluran, ada kemungkinan akan diputus hubungan. Nah, memang kadang-kala menunggu salah satu pangkalan di PHU dulu, Pak, baru bisa buka pangkalan lain. Karena kuotanya kan selama ini sudah terbagi ya. Bahkan kemarin isu yang lagi tren di nasional kan masalah subpangkalan ya. Sebetulnya distribusi yang diatur oleh pemerintah hanya sampai ke pangkalan, yang ditetapkan harganya sampai level pangkalan. Namun pelaksanaan di lapangan ada muncul yang namanya pengecer yang membantu distribusi ke sampai daerah-daerah terpencil. Nah, kemarin yang menjadi isu adalah pengecer itu mau dihapuskan. Sampai dengan hari ini koordinasi berlangsung itu sudah lancar kembali gitu. Jadi memang tidak ada yang kemudian terkendala. Kemarin sempat kosong di Pangkalan, kemudian di Pengecer juga sulit sampai harus lintas kelurahan. Tapi kalau di 4 kecamatan yang lainnya relatif stabil. Hanya 1 kecamatan kemarin yang menjadi temuan kami itu di Kedung Gandang khususnya ya. Kebetulan kok agak sulit gitu. Tapi sudah lancar kembali dan sekarang ini kita juga tadi sempat dipaparkan tentang kondisi Kota Malang, pemetaan dan slot distribusi dari pusat, kuotanya dari pusat itu aja sih. Iya, waktu awal-awal itu ketika gaduh itu sempat stoknya itu nggak ada, kosong. Iya. Memang stoknya sempat kosong di satu satu pangkalan yang menjadi temuan kami. Apakah nanti juga akan selalu akan dipantau terus untuk? Iya dong, pastinya karena ini kan dalam 1 tahun ini itu kan dinamika itu agak lumayan ini ya, banyak faktor lah gitu. Jadi pasti kami akan memantau bersama dengan Komisi B dan teman-teman lainnya. Iya, tadi juga sempat disampaikan, dicontohkan bahwa di tempat lain ada perda, jadi nanti akan menjadi salah satu highlight kami hasil dari fenomena yang terjadi beberapa hari ini di Kota Malang, sehingga itu menjadi pertimbangan juga untuk kami apakah itu memang sekiranya sangat krusial untuk dimiliki Kota Malang. Juga menjelang bulan Ramadan, Mbak, seperti apa antisipasi? Tadi sudah disampaikan bahwa kita semua akan bersama-sama memastikan bahwa stoknya cukup gitu. Jadi ya masih tetap harus selalu dilakukan pengawasan, turun ke bawah, banyak sering turun ke bawah sih. Dan segera melaporkan apabila ada mungkin 1 atau 2 tempat atau beberapa lokasi yang sekiranya udah mulai sulit stoknya. Ada berapa banyak stok yang disampaikan oleh Pertamina atau mungkin ada tambahan? Jadi untuk 2025 34.000 sekian. Nanti disampaikan kalau secara angka-angka pasti defisit di akhir. Nah, itu akan menjadi perhatian kami, khususnya nanti kita koordinasi dengan pemerintah kota, dengan Pak Wali Kota dan Pak jajarannya seperti itu untuk ada penambahan. Tapi tetap by bulan per bulan, day per day-nya kita kawal di situ. Kalau soal perda tadi sangat dibutuhkan sekali nggak? Iya, memang disampaikan tadi oleh Pak Khairul bahwa regulasi untuk sanksi tidak tepat sasaran pengguna dan segala macam memang belum kuat seperti itu. Coba nanti kita mungkin sudah disampaikan Bu Ketua menjadi highlight kami, artinya mungkin kita perlu belajar di beberapa tempat yang sudah ada perda itu muncul gitu ya, plus minusnya seperti apa. Karena namanya LPG 3 kilo itu kan sesuatu yang sekarang itu kebutuhan dasar masyarakat. Ya, artinya jangan sampai juga perda ini malah menjadi bumerang ataupun menjadi keresahan di masyarakat.
Tapi juga dilematis Pak ya, kan LPG 3 kg juga disalurkan ke UMKM Pak ya. Ya memang harus ada skala-skalanya ya. Laundry mungkin kan ada masih UMKM, ada yang mungkin masih mikro, ada sedang dan segala macam. Itu kan perlu pemetaan lagi di bawah seperti itu Mas. Pak Ketua, apakah ada pengendalian arahan dari pemerintah pusat terkait pengendalian harga? Soalnya kan kemarin kata Bu Menteri Keuangan sebenarnya LPG 3 kilo harganya 12.000 sekian, tapi sampai didistribusi di daerah 20.000. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa regulasi itu diatur sampai ke pangkalan gitu ya. Nah, harga di pangkalan memang 18.000. Base harganya memang 12.000, tapi memang harga di pangkalan 18.000. Nah, yang kita mesti kendalikan itu kan sebetulnya yang di luar pangkalan itu. Sementara selain dari Depo Pertamina, Ketua DPRD dan Komisi B DPRD Kota Malang juga melakukan pantauan stok dan pasokan gas LPG di Depo Pertamina. Habis Jumatan. Jumatan baru isi. Satu ini berapa Pak? Berapa biasanya? Selain di Depo Pertamina, Ketua DPRD Kota Malang bersama anggota Komisi B, pihak Pertamina dan didampingi Hiswana Migas melakukan pantauan stok dan pasokan gas LPG 3 kg di agen dan pangkalan LPG 3 kg di Kelurahan Mergosono, Kedung Kandang, Kota Malang. Enteng, biasanya masyarakat sih paham. Enteng nih. Biar kelihatan. Sudah hafal banget. Harganya berapa? 18. Pakai KTP. Pangkalan ya segitu. Gitu ya? Iya. Pakai KTP. Iya. Simon Alfredo melaporkan.